Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, senang rasanya saya bisa kembali menyapa Tribuners di program kita Tribun Motesa Tesa. Dan saat ini saya sedang berada di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah ada bersama dengan saya dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Sumono, beliau merupakan Kepala Sekretariat Perwakilan, dan juga ada Bapak Suryadi Wawan Kurniawan, beliau merupakan Kasubag Hukum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, alhamdulillah hangat ya, sangat Kota Palu di pagi hari ini. Oke, baik. Asal nggak panas, Mbak ya. Karena katanya Palu itu panas luar biasa. Betul. Oke, baik, tema kita hari ini adalah profesi pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi sebelum kita masuk ke tema, mungkin bisa kenalan dulu nih ya. Baik. Mungkin dari Pak Sumono dulu. Asli orang Sulawesi Tengah Bapak? Iya, terima kasih. Saya sendiri asli dari Kota Karanganyar, Kota Solo ya, di daerah Jawa Tengah ya. Di Kota Palu ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Tapi di BPK sudah berapa lama Bapak? Di BPK sudah dari tahun 2000 ya, berarti sudah 23 tahun lebih lah ya. Oke, aduh luar biasa. Pak Wawan sendiri? Kalau saya asli dari Yogyakarta, Mbak. Yogyakarta, oke. Kebetulan mungkin bisa disebut saya yang paling lama di BPK Perwakilan Sulteng ini. Oke, berapa lama tuh Pak? Sejak pembukaan pertama di tahun 2007 sampai sekarang. Cuman memang dalam perjalanan sempat kita ada pola mutasi organisasi, sempat di Jakarta 2,5 tahun, baru kembali lagi. Oke. Mungkin karena faktor daun kelor, Mbak. Jadi kita harus kembali. Iya, saya sering dengar itu. Iya, iya. Pak Sumono, alumni mana Bapak? Saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Oke. kemudian Universitas Brawijaya, dan sempat juga berada di Universitas Bina Nusantara. Oke, luar biasa. Pak Wawan sendiri? Saya dari Yogyakarta, Pak, Mbak, dari Universitas Gajah Mada, UGM, ya, dari Fakultas Hukum. Oke, baik-baik. Kemudian langsung saja nih ke pertanyaan pertama terkait tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin dari Pak Sumono dulu. Iya, baik. Jadi BPK ini dibentuk ya sesuai dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik. Di batang tubuhnya di pasal 23 huruf I ya, Pak Wawan ya. Ya, Yang menyebutkan di sana bahwa BPK adalah sebuah lembaga yang mandiri ya, di mana kemudian dalam pelaksanaan tugasnya memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi sebagai pemeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, juga fungsi sebagai yudikatif terkait dengan tuntutan perbendaraan gitu ya, dan juga fungsi yang sifatnya seolah semacam rekomendatif gitu ya, pemberian pendapat ya terkait dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh negara kita gitu ya, melalui pendapat BPK. Oke, Pak Wawan, Wawan mungkin monggo, ada boleh tambahan? ya, mungkin lebih menambahkan saja ya, mungkin terkait tugas BPK, mungkin masih ada dari Tribuners atau Sobat Napande yang pengen tahu sih sebenarnya seperti apa sih tugasnya BPK. Betul. Jadi BPK ini memang tugas utama sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Sumono. Iya. Diatur di pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan juga nanti dijabarkan lebih lanjut di Undang-Undang 15 2006 tentang BPK. Oke. Jadi di situ disebutkan bahwa BPK ini melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Baik. pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga tinggi negara lainnya, kemudian BUMN, BUMD juga kita periksa, dan termasuk mungkin organisasi atau badan lain yang terkait dengan entitas pemeriksaan kita, Mbak. Oke, Itu luar. kita semuanya periksa. Oke, Ya. baik, luar biasa sekali. Iya. Kemudian kita mau tahu juga nih, BPK ini kan identik dengan pemeriksa atau auditor keuangan. Untuk menjadi pemeriksa, apakah harus memiliki background akuntansi? Karena kebetulan Pak Wawan ini sarjana hukum Iya, ya. Iya. Bisa langsung dijawab Pak Wawan. Oke, siap. Jadi memang perlu kita sedikit kasih gambaran ya. Jadi memang kita saat ini masih banyak mindset masyarakat bahwa auditor tuh identik dengan akuntansi, dengan laporan keuangan. Karena mungkin kalau melihat keluar ada kayak kantor akuntan publik, auditornya seluruhnya akuntansi gitu. Tapi di BPK tidak sepenuhnya seperti itu.
Karena memang kalau kita lihat jenis pemeriksaan BPK sendiri, kita ada 3 jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Nah, di masing-masing pemeriksaan ini tidak melulu soal laporan keuangan sebenarnya, tidak selalu soal akuntansi. Di dalamnya ada kalanya kita itu BPK itu harus sampai menguji memeriksa proyek infrastruktur. Kita juga ada kalanya kita harus menguji pengadaan barang jasa pemerintah. Ada kalanya kita harus menguji sampai sistem aplikasi yang dipakai pemerintah seperti apa, yang semata-mata kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir adanya kebocoran keuangan negara. Nah, tentu saja untuk menjalankan tugas-tugas itu memang pure kita nggak bisa mengandalkan hanya dari akuntansi. Kita butuh pegawai dengan mungkin latar belakang pendidikan lain yang lebih spesifik. Misal kalau untuk pemeriksaan infrastruktur mungkin kita butuh seorang pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil. Mungkin ketika kita harus menguji sistem aplikasi, kita butuh mungkin sarjana untuk komputer atau IT. Atau nantinya pun ketika kita temukan permasalahan hukum di lapangan, mungkin butuh sarjana hukum juga gitu. Makanya mungkin setiap perekrutan BPK bisa dipantau. Untuk formasi pemeriksa itu tidak hanya akuntansi sebenarnya. Kita membuka juga formasi pemeriksa dari jalur mungkin dari latar belakang pendidikan teknik sipil, dari hukum, manajemen, sampai ilmu komunikasi. Mungkin seperti itu. Pak Suman, ya. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi tugas dan fungsi kita itu tadi kan mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diturunkan ke Undang-Undang tentang BPK gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan penjelasan terkait dengan bagaimana kemudian BPK mengelola ya amanah atau mungkin mandat yang diterima. Saya ingin mengenalkan satu konsep yang di kami itu disebut dengan istilah Human Capital Development Plan ya. Ini adalah sebuah dokumen yang menjabarkan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh BPK dalam merespon mandat yang dia terima ya. Di dalam Human Capital Development Plan inilah kemudian beberapa profesi yang kita butuhkan itu kita tetapkan di situ. Jadi menggenapi penjelasan dari Pak Wawan tadi, di sana ada kebutuhan-kebutuhan SDM kita, mulai dari latar belakang pendidikan, gitu ya, termasuk sertifikasinya seperti apa, gitu ya. Sehingga kemudian harapannya adalah karena pemeriksaan itu dilakukan oleh pihak atau orang yang kompeten, ya. Jadi menjawab kata kompeten inilah kemudian selain latar belakang pendidikan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wawan, maka kemudian juga di kita mengenal ada latar belakang sertifikasi ya. Jadi salah satu barangkali yang mungkin rekan-rekan atau sahabat Napanda lihat atau mungkin para tribuners gitu ya, kami banyak menyelenggarakan atau mungkin mengikutkan pegawai kami di dalam beberapa sertifikasi yang ada. Misalnya saja untuk mereka-mereka yang melaksanakan pemeriksaan atau laporan keuangan ini latar belakangnya akuntan ya, mereka rata-rata adalah certified akuntan atau mungkin juga punya sertifikasi certified public accountant ya. Terus kemudian juga teman-teman kita yang menjalankan pemeriksaan misalnya terkait dengan pemeriksaan investigasi ya, mereka ikut sertifikasi certified examiner misalnya gitu. Jadi termasuk juga yang tadi disebutkan Pak Wawan misalkan untuk sertifikasi pemeriksaan karena latar belakang dan teknologi informasi ada beberapa pegawai kita yang memiliki sertifikasi certified system information auditor. Jadi inilah cara kami di dalam mengelola kompetensi ya, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Sedikit menambahkan yang lain ya, kalau di dalam proses bisnis kami itu selain tadi pemeriksa, kami juga punya unit organisasi yang disebut sebagai unit organisasi penunjang dan pendukung. Apa tuh? Jadi misalnya pemeriksa ini kalau di strukturnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah mereka-mereka yang terhimpun di satu struktur namanya subauditorat. Nah kemudian ada lagi kami di satu klaster namanya adalah sekretariat. Nah sekretariat ini membawai ada beberapa subbagian. Ini ada salah satunya di tempat Pak Wawan ya, subbagian hukum, ada subbagian humas dan TU kepala perwakilan, ada lagi kemudian yang kedua itu adalah subbagian sumber daya manusia, kemudian yang ketiga adalah subbagian terkait dengan keuangan ya, terus kemudian yang belum saya sebutkan adalah terkait dengan umum dan TI. Ini adalah
kelompok yang kita sebut sebagai kelompok penunjang dan pendukung. Jadi core-nya adalah pemeriksaan, tetapi kemudian ada penunjang dan pendukung yang latar belakangnya lebih beragam lagi. Oke, Iya. baik. Jadi Oke, beragam lagi. Jadi tidak hanya akuntansi tok Iya, saja, iya, ya, betul. tapi lebih menempatkan orang yang tepat di posisi Iya, yang tepat. betul. Iya. Oke, baik. Informasi juga Mbak, kita di BPK Perwakilan Sulawesi Tengah ini background pendidikan pegawainya macam-macam. Beragam ya Bapak. Ada yang akuntansi, ada yang manajemen, ada ilmu komunikasi, ada teknik sipil, komputer, mesin, segala macam. Makanya itu menjadi pertimbangan kami juga ketika menyusun tim pemeriksaan sebenarnya. Kita mengupayakan dalam pembentukan dalam satu tim itu harus terdiri dari orang-orang yang memang secara kolektif memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang memang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Gitu. Tujuan akhirnya untuk kita untuk meningkatkan kualitas laporan kita dan memang untuk lebih menghindari kesalahan tafsir dalam ketika menyikapi permasalahan di lapangan. Selain juga ini Mbak, faktor kebutuhan kompetensi kolektif. Oke, betul. Jadi kalau kita menyebut kompetensi kolektif itu, misalnya tadi Pak Wan menyebutkan PDTT gitu kan, dibutuhkan di situ asesmen dari pihak yang berlatar belakang keuangan. Ya. Ada yang berlatar belakang misalnya karena kami melaksanakan pemeriksaan terkait dengan belanja infrastruktur misalnya, maka kemudian mereka yang punya latar teknik sipil, ya, atau mungkin punya latar belakang lain yang relevan. Karena sekali lagi BPK ini dituntut untuk menjalankan pemeriksaan dan kemudian pihak yang melaksanakan pemeriksaan ini harus kompeten. Dan kemudian tadi tanggung jawab yang saya sebut sebagai kompetensi kolektif itu yang harus terpenuhi gitu. Baik. Jadi sudah clear ya Tribuners, tidak hanya soal akuntansi saja tapi beragam. Baik. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi nih tentang untuk yang tidak memiliki background akuntansi, mungkin bagaimana sih cara penyesuaian untuk menjadi pemeriksa itu seperti apa, Bapak? Baik, saya mulai dari ketika kami merekrut warga negara Indonesia ya, dengan segala latar belakang pendidikan tadi ya, ini stereotipnya adalah ada yang punya latar belakang keuangan dan non keuangan atau mungkin non akuntansi bahasanya begitu. Mereka yang punya latar belakang non akuntansi ini akan kami ikutkan untuk ke diklat pembentukan, tetapi sebelum itu mereka akan didiklat dulu dengan diklat akuntansi. Bukan untuk menjadikan mereka sebagai ahli akuntansi, bukan, tetapi lebih kepada kemudian mereka memahami filosofi dari akuntansi. Karena memang kami merekrut mereka dengan latar belakang pendidikan itu memang sesuatu kami menganggapnya atau menyebutnya sebagai sosok yang unik gitu. Misalkan mereka adalah para ahli TI, para ahli hukum gitu kan. Mereka tidak akan kami berangus untuk jadi ahli akuntansi, tetapi memang bagaimana proses bisnis itu dijalankan, kami memberikan pemahaman kepada mereka akuntansi. Dan setelah itu kemudian digabungkan diklatnya. Jadi akuntansi dan non akuntansi untuk kemudian bergabung dalam satu diklat yang sama, yang kemudian kami sebut sebagai diklat pembentukan dia sebagai pemeriksa. Ini diklatnya cukup panjang, ya. Jadi hampir setengah tahun ya Pak Wawan ya. Ini untuk kemudian membentuk mereka menjadi akuntansi, memahami katakanlah kode etik dari pemeriksa, untuk memahami juklat dan juknis pemeriksaan, sehingga kemudian ketika nanti mereka diterjunkan di dalam penugasan itu mereka dapat menjalankan sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan yang kita lakukan itu memang sesuai dengan pedoman yang kita miliki. Gitu. Mau nggak Pak Wawan ada tambahan? Untuk Tribuners ini, untuk yang memang siapa tuh berminat untuk bergabung dan berkarir di BPK dan mungkin latar belakang pendidikannya bukan akuntansi, jangan khawatir gitu. BPK ini sudah menyediakan fasilitas pendidikan pelatihan yang menurut saya sangat cukup dan sangat memadai. Mulai dari perekrutan tadi yang disampaikan oleh Pak Sumono, setiap pegawai yang kita rekrut langsung sebelum diangkat sebagai PNS atau istilahnya masih CPNS harus sudah mengikuti pendidikan dasar dulu. Kita akan kenalkan ke BPK-an di situ, gimana sih kode etik PNS seperti apa, kemudian terkait pengenalan terkait pemeriksaan juga. Dan untuk khusus untuk yang akan menduduki posisi pemeriksa, itu pun wajib hukumnya untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional pemeriksa.
Oke. Iya, Baik. karena itu sebagai syarat untuk bisa melakukan pemeriksaan. Oke, baik. Seperti itu. Jadi di diklat jabatan fungsional pemeriksaan nanti hal-hal apa yang perlu dipersiapkan selama pemeriksaan itu sudah diajarkan di situ. Jadi jangan khawatir lah gitu. Oke, baik. Dan memang sebenarnya kalau menurut saya ada satu nilai lebih kami, Mbak. Jadi walaupun kita masing-masing mempunyai latar belakang pendidikan masing-masing, cuman memang di BPK ini kita dituntut selain untuk mengasah ilmu yang memang kita dalami, kita juga wajib atau harus siap untuk selalu mengadopsi atau belajar pendidikan lain gitu. Oke, jadi berkembang ya Bapak. Jadi berkembang. Jadi mungkin Tribuners jangan kaget mungkin kalau di lapangan lihat tim pemeriksa kami. Mungkin dia latar belakangnya akuntansi, tapi dia ketika memeriksa mungkin bangunan gedung, jembatan, itu jago gitu. Oke, betul. Atau mungkin ada sarjana komputer gitu, jago juga ngulik laporan keuangan gitu, yang mungkin itu ranahnya orang akuntansi gitu. Iya. Baik, luar biasa. Jadi Iya. bisa dianggap sosok unik nih ya. Dan jangan khawatir untuk menjadi sosok unik di BPK karena banyak pelatihan-pelatihan bahkan pengembangan pengetahuan yang bisa didapatkan oleh calon-calon anggota BPK ini. Betul. Dan ada kewajiban kita, Mbak, di BPK mewajibkan pegawainya setiap tahun tuh harus memenuhi target untuk mengikuti pendidikan pelatihan itu minimal 20 jam pelajaran. Oh, luar biasa. Ini wajib hukumnya. 20 jam itu untuk mereka yang ini, Pak, penunjang pendukung. Tapi untuk iya. pemeriksa itu malah 40 jam. 40 jam. Oh, wah. Jadi dalam setahun mereka harus ikut Iya. pelatihan dan pendidikan 40 jam. Iya. Oke, itu Pelajaran. pelatihannya di Sulteng atau di luar Sulteng biasanya? Dan kita di BPK kan ada semacam semacam unit kerja atau divisi lah, satuan kerja yang memang balai diklat. Oke. Ini balai diklat di BPK ini memang secara rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang kita tawarkan ke seluruh pegawai siapa tuh berminat untuk nggak hanya terkait pemeriksaan, mungkin terkait penunjang pendukung pun ada semua di situ. Oke. Sampai mungkin dari pelatihan ke security pun ada dilaksanakan Oke, kita. baik. Aduh, luar biasa sekali. Jadi tercover semua. Iya. Jadi ini menambahkan, Mbak. Jadi misalnya sekarang di akhir tahun 2023 ya. Ini kami sudah mengedarkan kepada pegawai itu kalender diklat untuk nanti triwulan pertama tahun 2024. Oke, baik. Di situ ada lingkup diklatnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti pegawai silakan memilih sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya gitu ya. Nah, ini melengkapi penjelasan Pak Wawan tadi, kami punya satu satuan kerja yang kita sebut sebagai Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara. Oke, baik. Ini unit eselon 1 dan mereka punya perpanjangan tangan secara regional, yaitu yang kita sebut sebagai Bagli Diklat tadi. Jadi Bagli Diklat itu kami ada di Medan, ada juga di Bali, ada di kantor pusat sendiri di Kalibata, kemudian ada juga di Yogyakarta, dan yang dekat dengan kita nih sahabat Napande dan juga para Tribuners, ada kita punya Bagli Diklat di Goa, Sulawesi Selatan. Oke, baik. Iya. Paling dekat ya. Yang paling dekat. Tetap sekali lagi, nah sekarang ini kan kita ini zaman digital ya. Betul. Beberapa diklat itu kita laksanakan atau mungkin malah lebih banyak diselenggarakan secara daring. Oke. Ya, ini tentunya juga berkaitan dengan satu pilihan ya, kita menjadi lebih hemat biaya dengan standar kompetensi yang tentunya nanti akan tetap dijaga gitu. Oke, baik. Jadi semua fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan ini sudah ada ya. Jadi Iya. tidak ada batasan untuk berkembang. Betul. Oke, baik. Oh iya, satu lagi Mbak. Silakan, Jadi kami di BPK ini sudah menerapkan BPK Corporate University. Apa tuh, Bapak? Itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang ini dikelola oleh teman-teman kita di Badan Diklat PKN terkait dengan kemudian bagaimana mereka mengelola pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai BPK. Ya, jadi kalau tadi saya menyebutkan ada kelas daring gitu ya. Sekarang diklat itu bisa dilakukan juga secara mandiri. Jadi kami menyediakan BPK menyediakan semacam bahan-bahan ajarnya secara elektronik dan kemudian pegawai bisa mengakses ke situ dan kemudian bisa mengikuti ujian secara mandiri untuk kemudian bisa memelihara kompetensinya. Oke, luar biasa Iya. sekali ya. Saya baru tahu loh, Bapak. Iya. Oke, baik. Untuk jenjang karir pemeriksa di BPK itu sebenarnya seperti apa nih, Bapak? Mungkin apakah seterusnya akan hanya menjadi pemeriksa atau ada tahapan selanjutnya? Silakan, Oke. Pak Wawan, mungkin. Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita mengacu dulu ke Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Di situ sudah diatur jenis jabatan yang ada di setiap kementerian lembaga, termasuk BPK. Itu ada yang namanya jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional di BPK sendiri ada banyak, Mbak. Oke, baik. Setahu saya kurang lebih mungkin 16 Pak ya, mungkin kurang lebih 16 jabatan fungsional, terdiri dari satu jabatan fungsional pemeriksa dan 15 jabatan fungsional lainnya non pemeriksa. Ini ada semacam kayak analis hukum, ada arsiparis, ada analis kebijakan keuangan, sampai mungkin peranata komputer juga ada di situ. Nah, khusus untuk jenjang karir di pemeriksa sendiri, mungkin ketika pertama pegawai diangkat sebagai pemeriksa, otomatis dia akan menduduki jabatan sebagai pemeriksa pertama. Baik. Nanti ketika sudah memenuhi angka kredit atau memenuhi kriteria, bisa naik jenjang berikutnya ke pemeriksa muda, madya, dan yang paling terakhir adalah pemeriksa utama. Tapi di kami ada sedikit kekhususan juga ketika mungkin seorang pemeriksa mungkin jenuh ya, mungkin di jabatan fungsional pemeriksa karena mungkin waduh saya selalu keluar kota, jauh dari keluarga, dan coba pengen mengembangkan kemampuannya di jabatan fungsional lainnya, itu masih dimungkinkan. Jadi misal dari fungsional pemeriksa pengen pindah ke jabatan fungsional analis hukum misal gitu, itu bisa dimungkinkan selama memang formasinya ada dan memang harus lulus uji kompetensi, dan itu memang difasilitasi dan memang dimungkinkan di BPK seperti itu. Silakan Pak Sunono, ada tanggapan. Tadi sudah dijelaskan secara terstruktur sekali ya Pak Wawan ya terkait dengan pola karir sebagai ASN ya, dan kemudian tadi kalau kita bawa ke internal BPK, kami punya banyak ragam jabatan fungsional ya, yang bisa kemudian dijadikan sebagai pilihan bagi karir pegawai ya. Nah, kemudian rekan-rekan sahabat Napandi dan juga para Tribuners, terkait dengan pola karir ini, satu hal yang barangkali agak unik dan perlu kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa tadi ada jenjang jabatan dari fungsional pertama ya, fungsional pemeriksa pertama ya. Terus kemudian ada muda, ada madya, dan ada utama ya. Nah, terus kemudian ini generik, Mbak. Jadi semua jabatan fungsional itu jenjangnya seperti itu. Tetapi kami di BPK ini selain pola tadi, kami juga mengembangkan satu pendekatan kelas jabatan yang lebih beragam. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat Tribuners, para pemeriksa atau para pejabat fungsional ini nanti mereka akan diberikan satu reward penghasilan berupa tunjangan itu sesuai dengan kelas jabatan. Baik. Jadi kalau kelas jabatannya pemeriksa itu misalkan 8, terus kemudian itu pemeriksa ahli pertama, pemeriksa ahli muda itu di 10, pemeriksa ahli madya di 12, dan pemeriksa ahli utama nanti di grade-nya 14. Ini akan menentukan tunjangan fungsional yang akan mereka terima. Nah, kemudian kami di BPK membuat satu terobosan juga, yaitu adalah adanya suplayer. Karena kalau misalnya Mbak siapa namanya tadi? Putri. Mbak Putri misalnya masuk ke BPK itu masuk ke BPK umur 24 tahun gitu ya. Misalnya 24 tahun. Nah, terus kemudian akan karir PNS itu adalah long life karir ya. Kita karirnya adalah karir sampai nanti kemudian pensiun. Misalnya kemudian pensiun di 60 karena menduduki jabatan fungsional ahli madya misalnya. Berarti kan akan ada semacam 36 tahun di BPK. Nah, itu 36 tahun ini terbagi dalam 4 jenjang tadi. 4 grade jabatan tadi ya. Pertama, muda, madya, utama gitu ya. Ini satu rentang jenjang yang untuk setiap jenjangnya terlalu lama. Karena kalau 36 dibagi 4 berarti berapa? 9 tahun akan menduduki jabatan yang sama. Nah, untuk kemudian menjadikan pola ini tidak membosankan, sekaligus juga memberikan keadilan. Karena dengan kelas jabatan yang cuma 8, misalnya mbaknya masuk ke BPK jadi ahli pertama, dengan baru masuk, dengan yang mereka yang sudah sekian tahun di BPK 8 tahun, grade jabatannya akan sama. Makanya kami membuat adanya subkelas, sublayer gitu ya. Jadi kelas jabatannya itu nggak cuma 8, tetapi 8 ini dibagi dalam 8A, 8B, dalam C. Sehingga kemudian ada diferensiasi sebagai bagian dari penghargaan terhadap senioritas, penghargaan terhadap pengalaman pemeriksaan gitu ya. Karena
Pemeriksaan itu uniknya begini ya. Setiap kali kita melakukan pemeriksaan, ini kan saya memeriksa Pemda A. Saya harus mempelajari semua aturan yang mengatur bagaimana tata kelola dari Pemda itu. Oke. Jadi saya mulai harus belajar aturan-aturan ya, mulai dari kemudian yang mengatur tentang dinas ini, semua harus dikuasai. Oke. Artinya di situ sebenarnya ada proses belajar untuk menjadi lebih kompeten. Nah, kalau kemudian mereka yang baru masuk dengan mereka yang sudah sekian pengalaman bermacam-macam gitu ya, karena dengan diberikan penghasilan atau reward yang sama bisa menimbulkan demotivasi untuk yang sudah senior. Iya, betul. Saya sudah 8 tahun di BPK sama dengan yang baru masuk, makanya dibuat sekelas itu, Mbak. Karena sekali lagi mereka dengan penugasan yang diberikan, tadi kompetensinya semakin meningkat, pengalamannya semakin meningkat, gitu ya. Kalau misalkan tadi awal-awal mungkin melakukan pemeriksaan di contohnya saja misalkan di Pemda Kota Palu misalnya gitu ya. Berikutnya nanti mungkin di BUMD. Ketika misalkan dia meriksa BUMD, misalkan di apa Mas? Bank Sulteng misalnya gitu ya, BPD Sulteng misalnya begitu ya, Bank Pengenda Sulteng. Dia mulai belajar bagaimana tata kelola dari bank. Mulai dari bagaimana kemudian mengelola kas masuk ya, tabungan segala macam, mengelola kredit dan seterusnya. Jadi itu yang diberikan oleh BPK, dibuatkan satu subkelas sehingga kemudian gradasi penghasilan itu bisa memberikan bentuk motivasi yang lain kepada mereka. Oke, baik. Jadi bervariasi sekali. Bervariasi, ya. Betul, ya. Tentu saja yang punya pengalaman 8 tahun beda ya dengan yang baru. Harus beda, harus Jadi dibeda, harus diklasifikasikan. Harus adil, Mbak. Oke, betul sekali. Oke, baik, luar biasa sekali jawaban terkait profesi di BPK sendiri terkait dengan tema kita, dan kita punya 4 pertanyaan dari masyarakat yang ada di Kota Palu, tapi nanti kita jawab di sesi kedua. Oke, kita jeda sebentar Tribuners, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Masih bersama dengan kita di BPK, dan tadi saya sampaikan ada 4 pertanyaan dari warga Kota Palu dan sudah kita rekam. Mungkin kita putarkan dulu video pertama dari pertanyaan pertama, silakan. Siapa saja yang menjadi objek pemeriksaan di BPK? Apakah semua kantor pemerintahan di Sulawesi Tengah juga ikut diperiksa? Oke, tadi sudah diputar videonya tuh ya Pak, dan ternyata pertanyaannya ini terkait untuk BPK Sulteng sendiri siapa saja yang menjadi objek pemeriksaan? Kayaknya penasaran ya. Silakan Bapak dijawab. Terima kasih Tribuners dan juga sahabat Napande. Jadi sebagaimana sudah ditetapkan di dalam peraturan yang menjadi dasar dari mandat kami, Badan Pemeriksa Keuangan, di perwakilan Sulawesi Tengah ini beberapa yang kami sebut sebagai entitas pemeriksaan ya. Ini terdiri dari pertama adalah pemerintah daerah ya, baik pemerintah daerah provinsi maupun kota dan juga kabupaten ya. Jadi kami memiliki 14 entitas pemeriksaan. Selain itu kami juga melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha milik daerah. Ini cukup banyak ya, BUMD kita di BPK di wilayah Sulteng ini, misalnya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah ya, kemudian ada BUMD yang bernaung di bawah dinas-dinas tertentu, misalnya ada PDAM ya, ada kemudian lembaga-lembaga lain yang ini merupakan badan usaha milik daerah dengan permodalan yang dipisahkan dari keuangan daerah ya. Mungkin Mas Wan bisa melengkapi ya terkait dengan entitasnya. Iya, oke, terima kasih. Jadi mungkin sebagaimana sesi pertama tadi ya, kita sudah sampaikan bahwa tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, BUMN, BUMD, dan organisasi lainnya. Nah, di struktur organisasi kami ini sudah membagi sebenarnya siapa yang periksa pemerintah pusat, siapa yang periksa pemerintah daerah, siapa yang periksa BUMN, dan lain-lain. Nah, kebetulan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah ini kita berada di lingkup Auditor Keuangan Negara 6.
Oke. Jadi perlu saya sampaikan di BPK ada 7 divisi yang melaksanakan layanan pemeriksaan di bawah naungan Auditor Keuangan Negara 1 sampai 7. Nah, kita perwakilan Sulawesi Tengah ini di bawah Auditor Keuangan Negara 6. Baik. Di situ lingkupnya kita adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulteng, pemerintah kabupaten kota di seluruh Sulawesi Tengah, dan tadi yang disebutkan Pak Mono ada perusahaan milik daerah juga, BUMD, ataupun memang organisasi yang terkait atau lembaga yang memang mengelola keuangan daerah. Jadi bisa jadi misal kayak Pemda ini ngasih bantuan hibah ke organisasi apa, itu kita bisa periksa juga karena memang sumber keuangannya dari Pemda seperti itu. Mungkin seperti itu. Termasuk ban parpol ya. Iya, Ini termasuk yang partai tadi politik. kami sampaikan. Iya. Oke, baik. Oke, semoga terjawab nih ya pertanyaannya Tribuners. Kemudian masih ada lagi 3 video, kita putarkan lagi video kedua untuk pertanyaan kedua. Silahkan videonya. Bagaimana alur pemeriksaan keuangan di BPK? Oke, baik, itu tadi video untuk pertanyaan kedua dari masyarakat Sulawesi Tengah, dan pertanyaannya itu terkait alur pemeriksaan keuangan di BPK ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja kali ya. Oke. Iya, silahkan Bapak. Baik, sesuai dengan pedoman dari pemeriksaan ya. Jadi alur pemeriksaan itu selalu dimulai dari perencanaan. Karena kegiatan pemeriksaan itu harus direncanakan untuk kemudian nanti dilaksanakan. Ya. Kemudian di dalam pelaksanaannya ada banyak proses yang dilakukan. Ya. Harapannya adalah menjadi sebuah pemeriksaan yang berkualitas. Ya. Ada quality control, quality assurance, ya, untuk memastikan bahwa perencanaan yang di dalamnya itu ada penyusunan tahapan pemeriksaan atau prosedur audit gitu ya, itu kemudian bisa dilaksanakan di lapangan, kemudian dilaksanakan secara lengkap ya, bukti-bukti pemeriksaannya dikumpulkan itu cukup ya, dan kemudian dapat digunakan sebagai satu sarana untuk asesmen, membentuk pengertian, membentuk pemahaman terkait dengan proses bisnis yang dilaksanakan oleh entitas pemeriksaan kami. Kemudian tadi di quality control dan di quality assurance oleh pihak-pihak yang memang secara prosedur itu ditetapkan. Jadi memang harus ada mekanisme seperti itu ya. Sehingga kemudian berikutnya setelah dilaksanakan pemeriksaan, kemudian kami akan menyampaikan semacam draft temuan pemeriksaan ya, ini kepada entitas terperiksa, kemudian mereka menanggapi ya. Jadi harapannya dengan adanya professional judgment dari pemeriksa, kemudian diberikan tanggapan oleh entitas yang diperiksa, maka kemudian pemahaman terhadap kondisi yang ada, terhadap konteks yang ada di dalam pemeriksaan itu menjadi utuh gitu, tidak satu pihak saja gitu ya. Nah setelah itu kemudian tentunya di dalam pemberian tanggapan tadi ada fakta-fakta yang terkonfirmasi misalnya begitu, terus kemudian ada beberapa informasi tambahan yang nanti kemudian akan kami susun untuk disusun konsep hasil pemeriksaan. Yang kemudian ini juga nanti akan memasukkan tanggapan dari entitas di dalamnya, dan kemudian setelah itu kemudian kami terbitkan laporan hasil pemeriksaan. Dan kemudian secara berkala rekan-rekan sekalian, dan ini yang penting ya, jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini dampaknya belum akan terasa kalau rekomendasi. Jadi di hasil pemeriksaan itu kami menyampaikan juga di situ ada rekomendasi. Kalau rekomendasi hasil pemeriksaan itu belum dipenuhi, karena sebenarnya salah satu output dari kita berupa rekomendasi ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa, maka kemudian apa yang menjadi concern dari BPK itu dilaksanakan oleh entitas, dan kemudian ini baru menjadi satu kondisi yang harapannya adalah memenuhi kepentingan publik gitu ya. Terus kemudian secara terpusat nanti kami ada juga ikhtisar hasil pemeriksaan yang kita terbitkan ya, ini secara semesteran ya, yang kita sebutnya sebagai hasil pemeriksaan semesteran. Mungkin Mas Awan ada tambahan monggo? Kayaknya sudah sangat komprehensif. Sudah lengkap. Jadi intinya banyak prosesnya nih ya dalam pemeriksaan. Baik. Kemudian masih ada lagi pertanyaan selanjutnya dari masyarakat Kota Palu, silakan. Saya Mevi mau bertanya, apa perbedaan BPK sama BPKP? Oke, tadi sudah diputar videonya dan pertanyaannya ini terkait perbedaan BPK dan BPKP. Ada saya juga penasaran ya. Silahkan dijawab Pak Wawan. Memang sering saya mendengar pertanyaan ini dari teman-teman, termasuk Tribuners.
Mungkin perlu kita jelaskan apa sih bedanya BPK dengan BPKB, dan bahkan mungkin ada yang tanya apa nggak tumpang tindih nih kerjanya gitu kan, sama-sama meriksa, sama-sama audit gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara perbedaan BPK dan BPKB itu sebenarnya ada dua perbedaan mendasar. Oke, baik. Yang pertama dari sisi kelembagaan dulu, kita jelaskan BPK ini adalah salah satu lembaga tinggi negara Baik. yang kedudukannya dia setara dengan Presiden, DPR, Mahkamah Agung dan lainnya gitu. Jadi kita posisinya karena setara dengan Presiden, kita posisinya di luar pemerintahan sebenarnya, atau mungkin kita bisa disebut sebagai auditor eksternalnya pemerintah lah gitu. Sedangkan BPKP itu adalah sebenarnya lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk pemerintah non kementerian. Oke. BPKP kedudukannya ada di bawah Presiden gitu. Jadi mungkin orang bisa lebih enak nyebutnya mereka itu auditor internal pemerintah. Jadi auditor internal pemerintah ini nggak hanya BPKP sebenarnya. Mungkin kalau di kementerian ada namanya Inspektorat Jenderal gitu. Kalau di daerah ada Inspektorat Daerah seperti itu. Dan perbedaan yang mendasar dua terkait peran dan tugasnya sebenarnya. Jadi kalau dari nama dua institusi tadi itu sebenarnya udah kelihatan banget bedanya. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Kalau BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi konteks pemeriksaan dengan pengawasan ini sebenarnya pada prinsipnya berbeda. Jadi pengawasan ini konteksnya adalah bahasanya itu pre-audit ya. Jadi audit yang dilaksanakan selama manajemen masih berlangsung untuk memastikan program dan kegiatan dilaksanakan manajemen itu sudah sesuai prosedur. Nah, begitu juga yang dilakukan BPKP. BPKP mungkin melakukan audit atas program atau proyek pemerintah, dan nanti hasilnya pun akan disampaikan ke pemerintah sebagai bahan masukan atau bahan perbaikan. Misal proyek ini apakah perlu dilanjutkan ataukah perlu diputus kontrak atau seperti apa. Itu sebagai semacam membantu pemerintah untuk dalam pengambilan kebijakan. Nah, kalau kita di BPK sendiri konsepnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini lebih ke post audit atau audit setelah manajemen ini berakhir. Kita sifatnya menjudge saja. Ini programmu nggak benar, nggak sesuai, dan harus ditindaklanjuti, harus ada perbaikan segala macam. Dan kami pun laporan hasil pemeriksaan kami tidak ke kita, tanggung jawabnya langsung ke masyarakat sebenarnya. LHP kita, laporan hasil pemeriksaan kita disampaikan ke masyarakat melalui lembaga perwakilan DPR atau DPRD. Walaupun nanti entitas yang kita periksa pun kita berikan juga laporan hasil pemeriksaan. Jadi mungkin dua perbedaan mendasar itu aja sebenarnya membedakan. Mungkin kalau perbedaan lain mungkin siapa tahu ada yang bisa ditambahkan Pak Sumo. Cukup komprehensif sih Mbak. Oke, baik. Jadi jelas nih ya perbedaannya, bahkan dari tugas dan fungsinya juga sudah jelas berbeda. Jadi jangan sampai tumpang tindih lagi. Iya, betul. Oke, baik. Masih ada satu lagi pertanyaan dari masyarakat Sulawesi Tengah, silakan diputar videonya. Saya Gun, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjadi pegawai BPK? Apakah harus lewat tes CPNS? Baik, itu tadi videonya, bisa langsung dijawab nih Pak terkait cara menjadi pegawai BPK ini sebenarnya bagaimana Pak? Apakah hanya bisa lewat jalur CPNS atau bagaimana Pak? Silakan. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi kami yang di BPK ini juga adalah ASN ya, aparatur sipil negara ya. Jadi bagaimana kemudian menjadi pegawai BPK, maka kemudian kami mengikuti pola rekrutmen yang sudah dilaksanakan oleh lembaga yang memang tugasnya adalah itu, yaitu adalah melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara. Bagaimana kemudian cara menjadi pegawai, maka rekan-rekan silakan memantau pengumuman yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Juga biasanya diumumkan juga di kami, di portal internal kami, di website kami, dan silakan kemudian diikuti tahapan-tahapan yang ada ya. Nanti rekan-rekan silakan mendaftar dulu di portalnya BKN, kemudian memilih instansinya yang akan seolah-olah kemudian akan dituju adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian setelah itu silakan ikuti tahapannya, ada seleksi administratifnya, kemudian nanti akan diikuti dengan tes kompetensi dasar. Ini berlaku umum ya, berlaku umum terhadap semua katakanlah mereka yang apply ke kami. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan tes kompetensi bidang.
Nah, setelah itu nanti akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara apakah rekan-rekan bisa bergabung dengan BPK atau tidak. Nah, setelah itu rekan-rekan nanti akan menjadi calon pegawai negeri sipil dan ini ada masa 1 tahun yang harus dilalui. Boleh disebut ini sebagai masa uji coba. Oke. Rekan-rekan akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pengenalan ke BPK, pendidikan dan pelatihan kompetensi yang dibutuhkan oleh BPK, sampai kemudian rekan-rekan akan dinilai apakah kemudian bisa lanjut menjadi pegawai negeri sipil atau tidak. Oke, baik. Nah, yang barangkali perlu kami tambahkan ya, kalau dulu identik dengan pegawai negeri sipil, sekarang ini kita punya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Nah, di tahun sekarang ini misalnya sekarang ini sedang berlangsung proses seleksi untuk para P3K ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian mereka akan, itu yang sudah kami jelaskan tadi, akan memasuki jabatan-jabatan yang sudah kami tetapkan. Nah, di BPK ini selain pemeriksa ya, mereka sebagai pemeriksa juga ada jabatan-jabatan yang lain sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan. Ya, jadi yang tadi mungkin sedikit keselip belum kami jelaskan adalah pada awal dilaksanakannya rekrutmen, BPK akan mendapatkan formasi berapa banyak untuk jabatan apa, latar belakang pendidikannya apa, gitu ya, termasuk batasan umurnya. Termasuk juga dan ini merujuk kepada peraturan ditetapkan oleh Kemenpan RB dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara. Oke, seperti itu. Nah, setelah kemudian mereka jadi PNS ya, mereka mengikuti aturan yang ada di kantor kami. Mereka bekerja sebagai profesional sebagai profesional pemeriksa dan juga jabatan-jabatan yang lain yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Wawan ya, misalkan ada jabatan pimpinan tinggi, kemudian ada jabatan administrator dan juga jabatan fungsional pemeriksa. Jabatan fungsional. Salah satunya adalah pemeriksa gitu. Oke, ada batas usia minimal tidak? Batas usia ini tergantung dari batas usia yang ditetapkan oleh PKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Dan kalau saya lihat dari beberapa tahun yang sudah kami lewati, tidak selalu sama. Jadi rekan-rekan silakan dipantau pengumuman di PKN untuk kemudian mendapatkan gambaran apakah rekan-rekan memenuhi kualifikasi yang diminta atau tidak. Oke, baik. Gitu. Pak Wawan, ada tambahan Pak? Ini sudah cukup jelas ya. Iya. Dan kembali ditekankan tidak hanya sarjana akuntansi ya Pak? Iya. Betul, iya. Oke, baik, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Bapak karena sudah menjawab pertanyaan dari masyarakat Sulawesi Tengah. Dan kalau Tribuners masih penasaran bisa langsung DM ke Instagramnya kali ya. Betul, Tanya-tanya silakan. atau Ya. kepo-kepo di Instagram dan websitenya karena di situ banyak sekali dibagikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di BPK. Iya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan terima kasih juga Tribuners karena telah menyaksikan Tribun Motesa-Tesa kali ini. Kami pamit undur diri. Tribunpol.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.